Oke, halo cuy, balik lagi channel Mareska. Video kali ini aku mau bahas part modif yang paling banyak ditanyain di beberapa video terakhir. Ya mungkin kalian juga udah tahu lah dari judul video ini, yaitu adalah underbone ya, atau footstep underbone yang kepasang di motorku kemarin. Kenapa kemarin? Karena kalau sekarang ini udah tak lepas ya, ini dia stepnya. Nah ini dia footstepnya, ini yang tak pakai kemarin atau yang ada di motorku kemarin tuh ini. Nah oke, mungkin langsung aja ke underbone nya ya daripada kelamaan. Oke cuy, ini dia underbone nya. Underbone ini, nah ini yang kemarin ada di motorku atau tak pakai di motorku. Nah oke, untuk underbone nya ini sendiri itu adalah underbone merek Daytona ya. Ini kelihatan ada tulisan Daytona, ini timbul Daytona. Nah untuk underbone ini sendiri, ini underbone lawas ya, atau underbone produksi lama yang sekarang itu udah nggak produksi lagi ya. Di underbone ini udah termasuk barang langka gitu ya, langka dan digoreng. Kenapa digoreng? Karena untuk harganya tuh sekarang tuh udah nggak masuk akal gitu ya. Yang dulu aku belinya ini di tahun 2019 itu aku beli ini second dengan yo kayak gini. Nah penampakannya tuh kayak gini, lihatnya nggak mulus banget gitu ya, ada lecet-lecetnya. Nah ini lecet-lecet ini kayak gini, ini yang kanan ya. Dan ini untuk jalurnya itu kayak gini punya aku, jalurnya itu agak karatan. Ini juga ya lecet-lecet sini untuk apa ya, master remnya lecet gini, terus belakangnya itu kayak gini. Yang kanan, bentar kita lihat yang kiri. Nah yang kiri kayak gini, kayak gini sih. Nah ini ya penampakannya underbone-ku. Nah aku beli ini tuh ya emang kondisinya udah lecet-lecet ya, karena emang second dan ya udah kayaknya udah dipakai lama sama orang yang jual. Dan untuk ini enggak ori Daytona ya, untuk tuas persnelingnya itu ini yang universal, jadi entah yang ori itu kemana gitu ya. Aku dibawain ini, emang pas aku beli itu juga ditulisin keterangan minusnya itu di bagian ini, tuas persnelingnya. Tuas persnelingnya itu enggak ori ya, entah hilang atau rusak, aku juga nggak tahu. Oke, untuk underbone ini sendiri aku tahun 2019 itu beli di harga 800.000 ya. 800.000 itu aku beli dari orang Jawa Barat ya. Aku nemuin di postingan Facebook itu ada yang nyari underbone Daytona, dan penjualnya ini tuh ngomen di postingan itu. Terus itu ada WA nya, langsung tak WA orangnya, karena waktu itu aku juga pengennya buat dapetin underbone ini, jadi pengen banget gitu. Dan akhirnya langsung tak japri atau tak WA ya, tak WA terus aku minta rekber via Bukalapak ya. Jadi untuk underbone nya ini sendiri itu dikasih harga 700.000 ya aku waktu itu tahun 2019 itu di harga 700.000. Nah kenapa 800.000 aku belinya itu karena tambahan ongkos kirim gitu ya. Ongkos kirim dari Jawa Barat sampai ke sini itu 100 ribuan untuk underbone ini, karena ya ini lumayan berat ya underbone nya. Nah kenapa aku pengen underbone ini tuh, yang pertama itu keracunan sama motornya Alfian itu yang Supra 158 cc itu kan pakainya underbone Daytona juga. Dan pas aku bikin video itu tuh ngerasain kok enak gitu pakai underbone
ini gitu. Dan akhirnya aku kepengen. Terus yang kedua itu untuk underbone ini tuh PNP ya, PNP Supra 125, PNP Supra 125. Jadi pemasangannya tuh mudah ya, lebih mudah ya masang underbone ini daripada footstep standarnya gitu ya. Nah sama yang ketiga itu underbone ini nggak perlu repot-repot lagi, kalian harus bikin dudukan footstep belakang, atau ya harus bikinin dudukan footstep belakang ya kalau yang underbone universal. Jadi untuk underbone Daytona ini udah include atau udah disediain dudukan footstep belakang yang nyambung sama footstep depannya gitu ya, kayak gini tampilannya, kayak gini ya. Nah, ini di sini. Aduh, kalian bisa ya pasangin karet footstep Supra itu standarnya ini kayak gini ya. Ya ini agak ya minus lah, dan aku beli itu ya kondisinya udah lecet-lecet, tapi sekarang ya ada tambahan lecet dikit gara-gara penggunaanku ya. Jadi aku udah pakai sekitar ya 2 tahunan lebih lah dari 2019 itu. Nah untuk di tahun ini tuh harganya makin gak masuk akal ya. Kenapa gak masuk akal? Karena sekarang tuh secondnya tuh ada di harga 1 jutaan gitu ya, dengan kondisi yang ya nggak bagus-bagus banget juga gitu ya. Dan kebanyakan itu untuk barang-barang yang baru itu udah stoknya cuma tinggal dikit mungkin ya, atau emang nggak dijual kalau ada yang punya gitu, yang masih kerdusan, masih mulus gitu, jarang sekarang ada yang jual. Kalau ada pun tuh ya kebanyakan sekarang punya smash. Jadi untuk Daytona ini ngeluarin 2 tipe ya, jadi ada yang punya Supra 125 sama punya smash, dan itu untuk bentuknya itu agak mirip gitu ya. Di sekalian tak jelasin aja untuk perbedaannya itu, cuma kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di dudukan knalpot ini untuk Supra 125 itu dudukan knalpotnya itu ada di bagian belakang kayak gini, atau di bawah dudukan footstep ini itu ada ini kayak gini. Ini dudukan knalpot buat Supra 125 atau Karisma itu juga bisa. Terus untuk smash sendiri itu dudukannya tuh di bagian sini ya, kalau nggak salah itu di bagian bawah sini itu ada dua lubang yang fungsinya itu buat dudukan knalpot kalau nggak salah itu, atau ya kalau salah kalian bisa benerin lah di komentar, koreksi. Sama ya dudukan yang bawah ini atau lubang yang bawah ini tuh kayaknya agak melenceng dikit kalau dipasang di Supra 125, tapi untuk ngakalinya tuh gampang, karena ya kalian tinggal kasih bracket aja, kalian tambahin bracket, entah beli bracket atau buat bracket dari besi itu gampang. Dan sekarang juga ada banyak yang pakai untuk underbone punya smash itu, karena ya emang yang punya Supra 125 itu emang udah langka gitu ya, kalinya ada tuh harganya agak mahal gitu. Walaupun yang smash pun sekarang juga harganya juga nggak ngotak gitu ya, harganya ya sekitar 1,3 ke atas lah di online shop itu. Aku lihat ada beberapa yang jual itu, kebanyakan sekarang punya smash barang baru itu jualnya di harga 1,3 ke atas. Kalau yang punya Supra dah jarang aku nemuin untuk yang baru, atau mungkin ya emang ditimbun gitu ya sama pemiliknya, karena emang ini barang gorengan gitu cuy. Nah untuk barangnya tuh ya kayak gini. Untuk underbone itu, underbone Daytona sendiri tuh yang kalian dapetin itu adalah ini underbone kanan kiri, terus jalunya nggak punya aku ini dah ya namanya bekas, ini emang dari pemilik sebelumnya itu emang udah karatan kayak gini. Jadi kalian dapat jalunya, jalur depan ini kanan kiri, terus pedal rem kayak gini. Nah kayak gini. Nah ini punya aku udah lecet, ini lecetnya agak dalam yang sini, agak dalam yang sini. Sama nah ini kalau dilihat dari samping, nah kalau dari samping ini kelihatan ya punya aku tuh
pedal remnya itu agak bengkong gini. Tapi ini juga dari pemilik sebelumnya ya, jadi kayak gini. Harusnya kan lurus ya, harusnya tuh lurus mengikuti ini ya, dari depan ya, dari sini tuh lurus gini. Ini agak bengkong dikit lah, tapi ya nggak ngaruh banget sih kayak gini. Nah, sama kalian dapat tuas persneling. Nah, kalau yang ini bukan orinya ya, tadi kan udah bilang kalau yang ori Daytona itu pendek, nanti tak kasih gambarnya di layar ya, pendek, dan ini dibawain yang universal kayak gini. Tapi ya ini PNP juga sih, bisa dipakai di Supra 125. Nah, untuk underbone ini kenapa tak lepas itu karena ya aku pengen ganti konsep aja. Ini udah agak bosen lah pakai underbone, udah 2 tahunan lebih, dan mungkin yo bakal tak jual kalau ada harga yang cocok ya, karena emang ini barang udah gorengan ya, barang langka gitu ya, kalau ada yang cocok gitu ya. Tapi ya kelengkapannya kayak gini ya, seadanya gitu, minus lecet, terus ini enggak ori gitu. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Jika suka dengan video ini jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Kalau ada kekurangan, kurang jelas itu kalian bisa komentar aja, tanyain aja. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel Mareska biar channelnya makin berkembang ya, dan aku lebih semangat konten. Kemarin ini baru tak buatin sekarang gara-gara ya aku agak males konten ya kemarin. Sok sibuk emang. Oke, see you next video cuy, bye bye.